Yo fellow builder semuanya, ketemu lagi dengan gua Andre di sini, dan pada hari ini seperti yang kalian lihat di meja gua bakal membandingkan cat Mr. Color yang water based dan juga yang lacquer, teman-teman. Kabar baik untuk Let's Create. Let's Create sudah disponsori. Dan video hari ini disponsori oleh Velogeek, teman-teman. Apa? Kalian tidak tahu Velogeek? All jokes aside, kalian bisa langsung cek aja Tokopedia, Shopee-nya, dan juga Instagram-nya. Gue yakin banget kalau misalnya kalian beli barang di sana, kalian tidak akan kecewa. Karena gue sendiri tidak kecewa gitu. Pada saat gue beli ini, sudah jelas lah ya, Mr. Hobby kan itu barangnya udah pasti bagus. Servisnya super mantap jiwa, dan gercep banget orangnya. Dia itu ada jual cat, tools Gundam, dan lainnya. Jadi, make sure to check them out. Sekarang, balik ke videonya, teman-teman. Mungkin sebagian besar kalian di sini, kalau misalnya kalian mulai nge-repaint, kalian memakai lacquer. Which is totally fine, karena cat lacquer ini memang mantap jiwa melegenda. Tapi, balik lagi, selain cat jenis lacquer, kita juga ada cat yang namanya water base atau akrilik. Nah, kebanyakan orang kalau misalnya mereka pakai akrilik, itu biasanya cuma buat hand brush doang. Tapi yang tidak mereka tahu adalah, itu juga bisa dibuat menjadi airbrush. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, gue bakal membandingkan kedua warna yang sama dengan base yang berbeda. Seperti ini warna hijau, warna merah, warna sky blue, dan warna hitam metalik. Nah, supaya kalian gak bingung along the way, gue bakal ngasih tahu kalau misalnya akrilik, gue bakal pakai ini, Akrisen. Perbandingannya adalah 1:1, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya yang lacquer, gue pakai yang pretty standard, yang 400 ml thinner lacquer biasa. Perbandingannya adalah 1:2. So, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita ke TKP-nya. Oke, fellow builder semuanya, jadi di sini gue udah ada sendok yang berwarna putih, gue apply surfacer 1500, dan gue juga ada yang surfacer 1500 berwarna hitam untuk metaliknya, teman-teman. Untuk sequence sendiri, gue bakal nge-apply semua cat lacquer dulu yang berwarna merah, hijau, biru, dan steel, teman-teman. Nah, seperti yang gue bilang tadi juga, gue bakal memakai thinner lacquer Mr. Hobby yang biasa, Mr. Color Thinner, dengan perbandingan 1:2. Sebelum catnya dimulai, gue sangat-sangat menganjurkan kalian kalau misalnya ngecat harus memakai masker khusus cat untuk melindungi paru-paru kalian dan kesehatan kalian, teman-teman. Di sini yang gue pakai adalah PSI 30-25 dengan menggunakan Procon 0,2 Procon Boy, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya gue sangat-sangat menganjurkan kalian untuk melihat cara gue ngecat cat lacquer ini nih, dan gue mau kalian membandingkan dengan cara gue ngecat cat akrilik nantinya, karena sangat berbeda ya, teman-teman. Jadi di sini gue tidak takut-takut gitu, jadi langsung solid satu apply aja, maksudnya satu layer itu udah menutup semuanya gitu. Mungkin di sini gue bakal fast forward karena kalau nggak ngebosenin. Jadi ini adalah warna sky blue-nya yang lacquer, sama juga teknik pengecatannya. Dan di sini kita ada yang steel. Nah, kalau misalnya yang steel ini karena metalik, gue pakai base yang warna hitam. Jadi kayak ginilah hasilnya kira-kira, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung lanjut aja kita ke Akrisen. Nah, Akrisen ini adalah water base, jadi perbandingannya gue memakai 1:1. Itu adalah rekomendasi dari Mr. Hobby-nya langsung, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian lihat di kamera, gue masih adjust airbrush gue karena gue masih belum terbiasa dengan water base ini. Tapi kalau misalnya kalian lihat di kamera, cara pengaplayan cat Akrisen ini adalah dengan misting, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu misting, itu adalah dimana kita cat sedikit-sedikit sampai merata. Jadi kita nggak bisa langsung rusuh seperti yang lacquer tadi. Karena kalau misalnya kita langsung rusuh, airnya itu akan menggumpal dan hasilnya akan jelek, gitu, teman-teman. Nah, di sini memang prosesnya akan lebih lama daripada yang lacquer, tapi keuntungannya adalah ini tuh nggak berbau, teman-teman. Jadi untuk chemicalnya sendiri ini lebih nggak berbahaya daripada yang lacquer, gitu. Tapi ntar kita lihat aja hasilnya seperti apa. Mungkin gue bakal fast forward video ini karena kalau enggak kebacotan gue sudah tidak tahan lagi dan kalian juga pasti akan bosen, teman-teman. So, here we go.
Oke Pela Builder semuanya, jadi ini adalah hasil cat yang sudah gua cat tadi dengan Acrison dan dengan lacquer. Nah, don't mind jari-jari kotor gua karena gue belum sempat bersihin, maaf. Tetapi langsung aja kita mulai membahas dari segi hasilnya dulu. Dan kita mulai dari yang merah. Kalau misalnya teman-teman lihat, sendok ini udah ditandain, yang ujungnya ini ada hitam. Ini adalah yang Acrison. Nah, kalau misalnya yang polos, ini adalah lacquer teman-teman. Bisa dilihat dari segi glossnya, tingkat keglosannya, lacquer akan menang jauh. Karena dua-duanya ini gue apply dengan satu layer doang ya teman-teman. Jadi jelas kenapa lacquer ini lebih kilat, karena dia lebih tebel yang pas ngecat. Kan kalau misalnya kalian masih ingat, si Acrison ini kita mesti apply-nya tuh dikit-dikit, misting-misting. Nah, mungkin kalau misalnya kita apply 3 layer gitu ya, akan sama hasilnya dengan si lacquer ini. Nah, gitu. Dari tingkat keglossiannya ya. Langsung kita lanjut teman-teman ke yang hijau. Nah, pretty much sama juga. Ini adalah yang memakai lacquer, ini adalah yang memakai Acrison. Jadi penyebabnya kalau misalnya menurut gue sama aja. Kenapa berbeda padahal warnanya sama, itu karena pengaplayannya yang lebih sedikit. Dan kalau misalnya kalian perhatiin kan tadi kan gue pakai surfacer dalamnya. Nah kalau misalnya tipis-tipis, catnya itu akan mengikuti bentuk dari surfacernya, which is yang gak begitu gloss gitu. Lain halnya dengan lacquer, karena dia bisa langsung tebel ya. Jadi satu layer aja dia langsung bisa kilat teman-teman, kayak gitu. Jadi ini adalah perbandingannya. Yang warna biru sekarang. Nah, yang warna biru sebenarnya sama aja dengan yang tadi. Jadi tingkat keglossiannya dan tingkat kehalusannya akan lebih halus si lacquer ini. Kalau misalnya dia cuma pakai satu layer ya, balik lagi. Tapi kalau misalnya yang pakai berlayer-layer mungkin akan sama gitu. Langsung lanjut ke yang terakhir adalah yang metalik. Nah, kalau misalnya metalik ini memang kelihatan banget. Sama juga kilaunya lebih kilau yang lacquer. Tentunya yang ini adalah yang Acrison teman-teman. Jadi ini Acrison, ini adalah lacquer gitu ya. Mungkin pengaruh dari thinnernya juga sih kayaknya. Jadi mungkin sampai situ aja. Gua juga mau nanya pendapat kalian tuh lebih suka yang mana. Tapi bear in mind ya, dikarenakan dengan lacquer ini hasilnya lebih bagus, keringnya lebih cepat, jauh lebih cepat ya. Dan dengan memakai airbrush lebih gampang gitu pengaplikasiannya. Tetapi ya downside-nya seperti yang tadi gue bilang, bahan chemicalnya itu berbahaya. Jadi kalau misalnya kalian memang mau ngecat apapun deh, misalnya lacquer apapun gitu ya, kalian harus memakai masker khusus cat teman-teman. Nah kalau misalnya Aqueous ini, maksudnya yang water base ini, dia itu nggak berbau dan bahan chemicalnya itu tidak berbahaya gitu untuk jantung kalian. Walaupun tentu aja yang pas kalian ngecat juga harus pakai masker gitu loh. Nah jadi teman-teman, gue di sini bukan untuk mengungguli atau menjelekan. Gue cuma mau mereview dari segi warnanya, semua warna sama, tapi dari segi kilatnya aja beda gitu. Oke teman-teman, jadi itu adalah perbandingannya. Setelah tahu keunggulan dan kekurangannya, komen di bawah cat apa yang menurut kalian lebih bagus. Apakah lacquer atau Acrison water base teman-teman. Jadi sampai situ aja video gue hari ini. Selalu ingat untuk tekan subscribe buttonnya, karena gue akan membagikan konten-konten yang mantap jiwa melegenda dan tentunya mengedukasi untuk para gameplay builder. Jangan lupa share juga karena ilmu itu enaknya dibagi-bagi teman-teman. Sampai situ aja video gue hari ini. Sampai jumpa.